Kesultanan Buton. Bagian 3. Terjebak dalam kekuasaan VOC hingga kolonial Belanda. Pertengahan abad ke-17, tepatnya tahun 1666, pasukan Goa dalam kekuatan besar semakin mendekati istana Kesultanan Buton. Hanya tinggal menunggu waktu, pasukan Goa dipastikan akan menjatuhkan Kesultanan Buton. Ketika itu, Kesultanan Goa mengerahkan armada kapal perangnya dengan dukungan 20.000 prajurit. Dalam kondisi terdesak itulah, Buton tidak memiliki pilihan lain selain meminta bantuan VOC. Gubernur Jenderal VOC saat itu, John Matsuyker, segera merespon permintaan Buton. Desember 1666, pasukan VOC dari Batavia dengan kekuatan 21 kapal perang dan 600 prajurit Eropa yang dipimpin Cornelis Spelman merapat di pelabuhan Buton. Kekuatan tambahan juga didatangkan dari Bugis yang dipimpin Arung Palaka dan pasukan VOC di Ambon yang dipimpin Kapitan Yonker. Serangan Goa terhadap Buton itu bukannya tanpa sebab. Arung Palaka, buronan utama Kesultanan Goa, bersembunyi di Buton. Goa menganggap Buton menyembunyikan Arung Palaka. Bala bantuan dari VOC itu membuat Goa yang di atas angin menjadi terpukul. Goa tidak hanya kalah, tetapi juga kehilangan beberapa wilayah mereka seperti Bone dan Sopeng. Bantuan VOC kepada Buton menghasilkan perjanjian yang ditandatangani oleh Sultan Adili Rahia dan Cornelis Spelman di atas kapal Top van Zeeland pada 25 Juni 1667. Perjanjian di atas perairan Bau-Bau itu memuat beberapa pasal yang sebagian membuat Kesultanan Buton mulai terkikis kedaulatannya. Salah satu pasal dalam perjanjian itu menyebutkan bahwa Sultan yang akan diangkat harus mendapatkan persetujuan dari VOC dan Ternate. Semua hal yang berkaitan dengan pemecatan atau pengangkatan pejabat tinggi kesultanan harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada VOC dan Ternate. Selain mengikat secara politik, perjanjian itu juga mengikat secara ekonomi. Salah satu pasal menyebutkan bahwa semua pohon pala dan cengkeh yang berada di kepulauan tukang besi harus ditebangi serta dimusnahkan dengan pengawasan VOC. Kesultanan Buton mendapatkan kompensasi sebesar 100 ringgit per tahunnya dari pemusnahan tanaman industri ini. VOC memaksakan pemusnahan ini untuk menjaga agar harga cengkeh dan pala tetap tinggi. Pada masa tersebut, VOC telah menjalin hubungan yang kuat dan memiliki persekutuan dengan Kesultanan Ternate untuk menguasai atau mengamankan wilayah di perairan Nusantara kawasan timur. Hal inilah yang membuat Ternate terlibat dalam perjanjian di Teluk Bau-Bau itu. Cornelis Spelman yang dikenal sebagai si pengadu domba berhasil menjalankan misinya di perairan sebelah timur Nusantara. Hubungan Buton dan Ternate yang sebelumnya terjalin baik menjadi tegang akibat perjanjian di atas kapal itu. Kelak, rentetan konflik di Buton dan sekitarnya akan membawa Spelman mengakhiri kekuasaan Sultan Hasanuddin di Goa. Setelah perjanjian tersebut, VOC mengendalikan perdagangan di perairan Buton. VOC dalam waktu-waktu berikutnya mendapatkan hasil melimpah dari penguasaan perairan antara Goa, Buton, dan Ternate. Bibit-bibit perlawanan terhadap VOC pun muncul dari Buton. Namun, kekuatan militer VOC yang cukup tangguh membuat banyak pihak harus berpikir ulang jika melakukan perang terbuka dengan VOC. Namun, semuanya berubah ketika Sultan Himayatuddin naik tahta pada tahun 1751. Perjanjian 1667 bagi Sultan Himayatuddin adalah penghinaan besar terhadap Kesultanan Buton. Melihat kekuatan militer VOC, Sultan Himayatuddin tidak bertindak terburu-buru. Beliau menunggu saat yang tepat untuk melakukan serangan. Setahun kemudian terjadi insiden pembajakan kapal dagang VOC di perairan Bau-Bau yang dilakukan oleh orang Belanda buronan VOC bernama Frans. Sesuai perjanjian 1667,
Sudah seharusnya Buton membantu VOC menangkap Frans. Tetapi Sultan Himayatuddin berdalih bahwa pelaku perompakan adalah orang Belanda, sehingga menganggap masalah itu murni urusan VOC. VOC kemudian memberikan peringatan kepada Buton berupa ancaman militer. Peringatan ini membuat para pejabat tinggi Buton khawatir, namun tidak bagi Sultan Himayatuddin. Dewan Syuro Kesultanan kemudian membuat sebuah strategi. Sultan Himayatuddin pura-pura diturunkan oleh Sio Limbona dan selanjutnya dilantiklah Sultan Hamim. Cara ini digunakan untuk meredam konflik dengan VOC yang mulai memanas. VOC yang di kemudian hari menyadari muslihat Buton memutuskan menyerang istana kesultanan. Serangan tersebut menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari kalangan pejabat istana hingga rakyat. Sementara itu, Sultan Himayatuddin tidak tinggal diam. Beliau melancarkan perang gerilya di hutan dan gunung. Bahkan, Sultan Himayatuddin membangun sebuah benteng di atas gunung Sion Tampina. VOC berkali-kali melancarkan serangan ini, namun tidak pernah berhasil. Letak benteng yang terlalu sulit dicapai membuat pasukan VOC kelelahan dan mengalami berbagai kekalahan. Hingga wafatnya Sultan Himayatuddin, VOC tidak pernah mampu menembus pertahanan benteng di puncak gunung Sion Tampina. Sultan Himayatuddin dimakamkan di puncak gunung Sion Tampina. Sayangnya, tidak ada catatan pasti mengenai kematian Sultan yang memiliki julukan Lakarambau tersebut. Atas jasa-jasanya dalam melawan penjajah, Sultan Himayatuddin mendapatkan gelar pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden pada tanggal 7 November 2019. Oleh masyarakat Buton, Sultan Himayatuddin sangat dihormati hingga sekarang dan mendapatkan panggilan kehormatan Opula Iko yang artinya adalah Sultan yang bergerilya di hutan. Pada masa-masa berikutnya hingga VOC bangkrut pada tahun 1799 dan digantikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, Kesultanan Buton tidak mampu ditundukkan sepenuhnya. Sultan-sultan berikutnya banyak yang mengabaikan perjanjian yang ditandatangani bersama VOC maupun pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kekuasaan kolonial Belanda baru bisa menguasai secara penuh Kesultanan Buton pada tahun 1906 dengan adanya perjanjian yang ditandatangani Sultan Aidil Rohim dan Residen Brugman. Salah satu pasal dalam perjanjian itu adalah Sultan Buton dan pembesar kerajaan dan para menterinya berjanji akan patuh dan taat setia kepada Raja Belanda atau wakilnya. Masih banyak pasal lainnya yang cenderung membuat Kesultanan Buton semakin kehilangan kedaulatannya. Banyak kalangan istana dan rakyat yang tidak setuju dengan perjanjian tersebut. Hingga tahun-tahun mendatang, terus terjadi perlawanan rakyat Buton melawan kolonial Belanda. Meskipun perlawanan tersebut tidak cukup mengusir Belanda, namun menjadi bukti bahwa rakyat tidak pernah tunduk kepada Belanda.